Halo, selamat datang di Nagoya Channel. Terima kasih telah klik video ini. Di video kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul Kajiman Iblis Terkejam Penagih Janji. Di awal film nampak diperlihatkan sosok seseorang yang misterius menggunakan mantel berwarna kuning sedang berjalan menerpa gerimis. Siapakah sosok tersebut? Lalu scene berpindah ke seorang gadis bernama Arsha. Ia nampak begitu khawatir mendengar batuk ibunya yang semakin hari semakin parah. Di sisi lain nampak ibunya mengalami depresi karena ditinggal oleh suaminya yang membuatnya kesepian. Ibunya bercerita tentang cincin warisan yang diberikan sebelum ia menikah dan cincin tersebut akan diwariskan secara turun-menurun. Menurut ibunya cincin tersebut sangat berharga. Tiba-tiba ibunya meminta Arsha untuk cuti kembali. Arsha menolak permintaan tersebut karena di rumah sakit tempat ia bekerja tenaga medis terbatas yang membuatnya tidak mungkin untuk cuti. Arsha meminta ibunya untuk mengerti keadaannya namun sayang ibunya merajuk. Terlebih lagi ibunya pun memiliki firasat buruk yang akan terjadi tentang anaknya. Singkat cerita, 1 bulan setelah obrolan dengan si ibu, Arsha yang baru bangun terlihat menyesal karena ketika itu ia tidak memenuhi keinginan ibunya sebelum meninggal. Yah, namanya juga penyesalan datang terlambat. Rupanya firasat buruk yang si ibu ungkapkan merupakan pertanda dari si ibu yang kurang iman yang sudah tidak bisa menahan tekanan batin hingga memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ingat teman-teman, sejauh kita di titik terendah pasti akan ada jalan keluar. Pada hakikatnya Tuhan memberikan ujian karena kita mampu mengatasinya. Kemudian Arsha yang tidak ingin larut dalam kesedihan langsung bersiap untuk pergi bekerja. Di tengah perjalanan seorang wanita berperawakan setengah tua bernama Rum tiba-tiba menyapa dan mengungkapkan jika akhir-akhir ini dirinya sering didatangi arwah si ibu yang berusaha berkomunikasi dengannya. Arsha tidak begitu langsung percaya dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Perkataan Bu Rum seketika membuat Arsha percaya. Ibu Mbak cerita soal cincin. Di malam harinya Arsha yang mempercayai ucapan Bu Rum terlihat bersiap untuk melakukan ritual pemanggilan arwah. Ibu Rum pun mengungkapkan jika lilin yang ia nyalakan mati, Arsha akan bisa berkomunikasi dengan si ibu yang akan merasuki tubuhnya. Lilinnya mati. Yang di badan ini sudah bukan saya. Saat Bu Rum dirasuki arwah si ibu, Arsha kembali teringat pada traumanya di masa lalu. Maafin Arsha, Bu. Keesokan harinya saat Arsha melakukan pengecekan ke bangsal, para perawat terlihat sedang menceritakan kondisi rekan mereka yang bernama Santi, di mana Santi mengalami sakit aneh setelah melakukan perawatan pada seorang konglomerat jompo bernama Pak Mail, di mana menurut cerita Pak Mail sakit akibat pesugihan kendang bubrah. Nauzubillah min zalik. Semoga penonton Mimin dijauhkan dari godaan seperti ini. Kemudian scene memperlihatkan kondisi Santi sebelum ia mengalami sakit aneh, di mana ketika itu Santi yang terbangun melihat keberadaan sosok makhluk tua dan mengerikan hanya menggunakan celana dalam seperti tuyul. Kembali ke masa sekarang, para perawat yang mendengar Arsha akan menggantikan tugas Santi mengurus Pak Mail, meminta Rama untuk membujuk Arsha agar tidak menerima tugas itu, akan tetapi Ani merasa hal itu akan sia-sia. Karena Arsha pastinya butuh uang dan sedang berusaha melupakan trauma atas kematian ibunya. Mendengar hal itu, Rama yang merasa khawatir langsung pergi menemui Arsha. Saat bertemu kekasihnya Rama yang mendengar gosip aneh tentang Pak Mail, Rama meminta Arsha untuk mempertimbangkan hal tersebut. Namun Arsha hanya meminta Rama untuk tenang dan jangan overthinking. Singkat cerita, setibanya di kediaman Pak Mail, ia pun disambut Ilham yang merupakan putra dari Pak Mail. Ia menjelaskan mengapa Pak Mail dirawat di rumah, karena saat dirawat di rumah sakit ia malah ngamuk, yang pada akhirnya dirawat di rumah saja. Lantas sebelum pergi, Ilham meminta Arsha untuk tidak segan memberitahunya jika ada yang dibutuhkan. Singkat cerita, Arsha terlihat membersihkan borok di punggung Pak Mail akibat 2 tahun rebahan di atas kasur.
Singkat waktu malam pun tiba. Kali ini Asa berusaha menyuapi Pak Mail. Jangan gitu dong, Pak. Saat malam semakin larut, Asya video callan dengan Rama dan mengungkapkan keprihatinannya pada Pak Mail, di mana Pak Mail sama sekali tidak mendapatkan perhatian dari anak dan menantunya yang hanya menikmati kekayaan dari Pak Mail saja. Hingga saat Asa ingin buang air kecil, ia pun meminta Rama menunggu sebentar. Sesaat kemudian Asya yang menyadari istri Pak Ilham terbangun langsung menutup teleponnya. Namun Rama yang sempat melihat penampakan aneh merasa was-was pada kondisi Asya. Di keesokan harinya Asya pun penasaran saat melihat dua kuburan tak terawat di halaman rumah. Asya pun kaget saat melihat Pak Mail bisa berdiri. Namun setibanya di kamar, Asya merasa kebingungan saat melihat Pak Mail sedang tertidur pulas. Di sisi lain Rama yang berusaha mencari informasi tentang Santi lalu kemudian mendatangi rumah Santi. Rama merasa ada keanehan yang terjadi. Rama yang penasaran langsung menerobos masuk ke dalam rumah tersebut. Sontak Rama pun syok parah saat melihat Santi sudah menjadi mayat. Sambil memegangi benda aneh, setelah Santi dievakuasi, tim forensik memperkirakan jika Santi telah meninggal minggu lalu. Mereka pun heran dengan kondisi mayat Santi yang terlihat ketakutan. Saat malam semakin larut, Asya pun terbangun saat merasakan belayan dari tangan kasar. Singkat waktu Asya pun dibuat kembali kesal saat lagi-lagi Pak Mail tantrum hingga membuat makanannya berserakan. Melihat bungkusan aneh di kolong kasur, Asya yang penasaran langsung mengambilnya. Saat Asya akan membuang sampah dan jimat yang ia temukan, ia pun heran saat melihat ritual aneh yang Bu Mia lakukan di halaman rumah. Sementara di rumah sakit, Rama yang termenung di toilet tiba-tiba panik saat listrik tiba-tiba mati dan Rama melihat sosok hantu Santi, namun untung saja lampu kembali menyala dan sosok hantu Santi menghilang begitu saja. Di keesokan harinya, Asya yang terbangun pun syok parah saat menemukan dua jimat yang ia buang kini berada di kolong kasurnya. Khawatir hal buruk akan terjadi, Asya langsung memfotonya untuk ia perlihatkan pada Mbak Rum. Di siang harinya Asya dan Rama terlihat mendatangi gubuk Mbak Rum, hingga sesaat kemudian Mbak Rum yang baru selesai menjemur ikan asin langsung mengajak Asya dan Rama masuk di dalam gubuk. Asya pun menunjukkan foto jimat yang ia temukan. Melihat hal itu, Mbak Rum merasa yakin jika jimat tersebut merupakan media santet yang dilakukan oleh keluarga Pak Mail sendiri. Lantas Mbak Rum langsung memberikan secari kertas mantra yang harus Asya baca saat melakukan ritual pemusnahan jimat tersebut. Setelah mendapat tutor ritual penangkalan, Rama yang akan mengantar Asya seolah menanam curiga pada Mbak Rum, akan tetapi Asya yang sempat mendapat bantuan dari Mbak Rum tidak percaya begitu saja. Di malam harinya setelah membakar jimat santet, Asya langsung membaca mantra yang diberikan Mbak Rum. Menyadari ritual pembakaran yang Asya lakukan, Bu Mia langsung memarahi Asya dan memintanya untuk fokus pada pekerjaannya saja. Dari pesugihan bernama kandang bubrah, di mana si pelaku pesugihan diharuskan melakukan renovasi di rumahnya secara berkala sebagai syarat, karena kalau tidak si iblis akan mengambil anggota keluarga pesugihan sebagai tumbal pengganti. Saat Asya tertidur, tiba-tiba ia melihat sosok ibunya yang memanggil di balik lemari. Kemudian Asya menggeser lemari tersebut,
dan menemukan sebuah ruangan rahasia. Ia memberanikan diri untuk masuk ke dalam ruangan tersebut. Bau ruangan yang sangat menyengat dan berisikan sesajen persembahan. Lalu Asha memfoto ruangan tersebut dan dikirimkan pada Rama. Pagi harinya Bumia merasa janggal dan mengecek kamar Asha. Betapa terkejutnya ia melihat ruangan di balik pintu yang baru ia ketahui. Ia memanggil suaminya dan menanyakan apa sebenarnya yang disembunyikan. Lalu Bumia pun menelpon Mbah Tarto dan Mbah Tarto pun bergegas menuju rumah Bumia. Kemudian Rama pun menunjukkan foto Mbah Tarto yang Asha kirimkan kepada Mbak Rum. Melihat hal itu sontak membuat Mbak Rum panik, terlebih ia merasa jika si dukun akan melakukan perjanjian baru dengan si iblis, dan menurutnya si iblis akan datang setiap 8 tahun sekali untuk menagih tumbal. Sejalan dengan apa yang Mbak Rum ucapkan. Ilham yang baru sampai di kamar si ayah memberitahu Mbah Tarto jika 3 tahun lalu si ibu tewas tepat 8 tahun semenjak kematian kakaknya, dan sejak saat itu si ayah memutuskan untuk menutup ruang ritualnya. Di saat itu pula Asha yang ingin tahu langsung mengambil HP dan mengikuti mereka ke ruang ritual. Kembali ke gubuk, Mbak Rum pun meyakini jika sosok iblis yang terkurung di ruang ritual Pak Mail bukan iblis sembarangan. Apalagi iblis kini telah meminta tumbal manusia. Tak cuman itu, saat ini si iblis sedang bersiap menuntut balas atas apa yang pernah keluarga mereka lakukan. Namun kali ini si iblis yang lemah membutuhkan wadah untuk melakukan hal tersebut. Mbak Rum menjelaskan bahwa Asha sedang dalam bahaya. Saat Asha kerasukan, Mbak Rum meminta Rama untuk segera pergi ke rumah Pak Mail dengan memberikan secarik mantra yang harus Rama baca untuk menggagalkan ritual tersebut. Kembali pada Mbah Tarto melihat si iblis merasuki Asha, ia pun bersiap melawan iblis tersebut. Mbah Tarto mampu mengeluarkan si iblis dalam tubuh Asha. Akan tetapi Mbah Tarto yang menyadari malam ini adalah malam Jumat Kliwon meminta Ilham dan Mia menyiapkan beberapa sesajen untuk memperkuat pagar gaib di tempat tersebut. Di malam harinya saat Mbah Tarto memulai ritual, tiba-tiba saja terjadi sesuatu pada Pak Mail yang terlihat kesakitan. Di saat itu pula Rama yang baru sampai langsung memanjat pagar dan mencoba menyelinap masuk. Di tengah ritual pagar gaib, Rama langsung mengajak Asha membaca mantra. Akhirnya ritual penangkal yang Rama dan Asha lakukan berhasil merusak pagar gaib yang Mbah Tarto buat. Sehingga Rama yang akan kabur pun panik saat mendengar suara orang-orang yang datang. Rama bersembunyi di bawah dipan tempat tidur Asha. Rama pun syok parah saat mengetahui jika dirinya dan Asha telah dimanfaatkan Mbak Rum untuk merusak pagar gaib di rumah ini. Di tengah kepanikan Rama pun berniat untuk menggagalkan ritual jahat yang akan Mbak Rum lakukan. Namun di saat itu pula Mbak Rum yang menyadari pagar gaib di rumah Pak Mail sudah jebol. Terlihat Mbak Rum bersiap melakukan ritual untuk mengirim santet ke rumah tersebut. Sementara itu di tengah kondisi yang pusing, tiba-tiba Asha mendengar suara si ibu yang memanggil Asha. Asha yang terkena tipu muslihat iblis terlihat berjalan mendekati sosok si ibu yang meminta tolong. Di saat itu pula Mia yang terbangun langsung beranjak saat mendengar suara aneh dari loteng. Tanpa diduga Asha yang kembali dirasuki iblis berhasil membuat Mia terjun bebas. Saat menyadari Mia telah tewas di tengah kesedihan, Ilham yang mendengar si ayah tertawa puas berniat untuk menghabisinya. Pak Mail pun sedih saat melihat anaknya mati mengenaskan menjadi tumbal iblis. Kembali pada Rama, ia pun langsung mencari keberadaan Mbak Rum. Sesampainya di rumah Mbak Rum,
Rama melabrak Mbak Rum, sadar dirinya telah ditipu oleh Mbak Rum. Akhirnya Mbak Rum pun membuat Rama terjatuh dan akhirnya tewas mengenaskan dibunuh Mbak Rum. Saya tidak mau menderita lagi, Rama. Setelah melakukan ritual, Mbak Rum langsung menggunakan motor Rama untuk pergi ke rumah Pak Mail. Terlihat Asya menyiram seluruh tubuh Pak Mail dengan pertalite. Saat tubuh Pak Mail hangus terbakar, Asya yang terlepas dari pengaruh si iblis pun syok parah saat melihat kengerian yang terjadi. Di saat itu pula Mbak Rum yang baru sampai bisa dengan mudah menerobos masuk ke dalam rumah Pak Mail. Setelah melihat kengerian yang terjadi, Mbak Rum memulai ritualnya. Tanpa diduga, demi mendapatkan kesaktian, Mbak Rum menjadikan kepala Rama sebagai persembahan pada si iblis. Di saat itu pula Asya pun syok parah saat pacarnya dijadikan tumbal. Setelah persembahannya diterima oleh si iblis, Mbak Rum langsung mengambil pusaka keris mini yang Kajiman tinggalkan. Hingga setelah ritual berakhir, Mbak Rum langsung menghampiri Asya yang terlihat trauma dengan apa yang terjadi. Kemudian scene kembali memperlihatkan pertama kali Asya bertemu dengan Mbak Rum, di mana ketika itu Asya yang ingin bertemu dengan si ibu berjanji akan membantu Mbak Rum untuk menjalankan rencana tersebut. Rupanya dari awal Asya telah mengetahui niat jahat Mbak Rum, di mana ia rela menjadikan Rama sebagai tumbal agar bisa bertemu kembali dengan si ibu. Sepulangnya ke gubuk, Mbak Rum yang telah mendapatkan pusaka keris mini terlihat berkemas untuk berpetualang. Di sini kita diperlihatkan siapa wanita yang menggunakan mantel kuning di awal film tadi. Mbak Rum terlihat pergi menggunakan mantel tersebut. Di saat itu pula Asya yang pulang ke kos terlihat sumringah saat mendengar suara batuk si ibu. Meski si ibu terlihat seperti zombie, namun persekutuan yang Asya lakukan berhasil membuat si ibu kembali. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana mengerikan sekali bukan penyesalan Asya setelah kematian si ibu membuatnya rela membantu ritual yang Mbak Rum lakukan untuk bersekutu dengan iblis Kajiman, di mana dalam ritual tersebut Mbak Rum menjanjikan akan membuat ibunya kembali. Sehingga dalam ritual tersebut Asya yang dijadikan wadah si iblis berhasil menghabisi keluarga Pak Mail. Hingga di akhir cerita setelah menjadikan Rama sebagai tumbal, Mbak Rum berhasil melakukan rencananya, dan di akhir cerita meski si ibu terlihat seperti zombie, namun Asya yang sudah stres terlihat bahagia saat si ibunya berhasil dihidupkan lagi. Sampai di sini alur film Kajiman, sampai bertemu lagi di film selanjutnya. Bye.